Teknologi sediaan kapsul merupakan salah satu bagian penting dalam dunia farmasi modern karena kapsul banyak digunakan, mudah ditelan, praktis, dan mampu membawa berbagai jenis bahan aktif, mulai dari serbuk, semi padat, hingga cair. Dalam perkembangannya, kapsul tidak lagi terbatas pada gelatin hewani, tetapi juga hadir dalam bentuk kapsul nabati seperti HPMC, karagenan, dan pektin yang lebih ramah bagi konsumen vegetarian maupun produk halal. Penelitian ini di Indonesia bahkan telah mengembangkan cangkang kapsul dari bahan-bahan lokal seperti pektin kulit, nangka, dan gelatin dari tulang ikan yang menunjukkan stabilitas fisikokimia yang baik. Namun teknologi kapsul bukan hanya soal memilih cangkang yang tepat. Faktor stabilitas, kadar air, kompatibilitas antara isi dengan cangkang, hingga proses pengeringan sangat menentukan kualitas akhir produk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa variasi suhu dan waktu pengeringan pada HPMC dapat mengubah sifat mekanik dan kemampuan pecahnya kapsul. Sementara itu, inovasi pada kapsul entrik atau kapsul tahan asam lambung memungkinkan obat dilepaskan secara terkontrol di usus, meningkatkan efektivitas dan mengurangi iritasi lambung. Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi sediaan kapsul terus berkembang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan farmaseutik, tetapi juga kebutuhan sosial, budaya, dan etika. Pemahaman mendalam mengenai jenis kapsul, cara pembuatannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitasnya menjadi sangat penting bagi penelitian industri dan mahasiswa. Dengan terus mengikuti perkembangan inovasi, kita dapat menghasilkan kapsul yang lebih aman, efektif, dan diterima luas oleh masyarakat. Kapsul adalah sediaan padat yang berisi bahan obat yang dimasukkan ke dalam cangkang kecil yang dapat larut. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menutupi rasa bau dan tidak enak, mudah ditelan, serta fleksibilitas untuk diisi berbagai bahan seperti serbuk, granul, atau minyak. Kapsul diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kapsul keras yang terdiri dari dua bagian untuk mengisi serbuk atau granul, dan kapsul lunak dan cangkangnya yang cangkangnya utuh dan elastis. Ideal untuk cairan atau minyak. Secara bahan, kapsul tradisional dibuat dari gelatin hewani yang sensitif terhadap kelembapan. Namun kini semakin populer kapsul HPMC berbasis nabati yang lebih stabil dan memenuhi syarat vegetarian halal. Meskipun unggul, keterbatasannya meliputi sensitivitas tinggi kapsul gelatin terhadap kelembapan, biaya produksi yang lebih mahal, serta ketidakcocokan untuk bahan obat yang sangat reaktif atau bervolume terlalu besar. Selanjutnya adalah syarat kualitas kesediaan kapsul. Menurut Pharmacope Indonesia edisi keempat tahun 2020, kapsul harus memenuhi standar mutu fisik, kimia, dan mikrobiologi agar aman, efektif, dan stabil. Parameter pentingnya meliputi homogenitas, kekeringan, serta derajat kehalusan partikel. Yang pertama adalah homogenitas. Bahan aktif harus terdistribusi merata di setiap kapsul. Uji melalui keseragaman bobot atau kandungan. Homogenitas penting untuk memastikan dosis tepat dan konsisten. Selanjutnya adalah kekeringan. Kadar air kapsul harus seimbang agar cangkang tidak rapuh atau lembek, sekaligus mencegah degradasi zat aktif dan pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir adalah derajat kehalusan partikel. Ukuran serbuk atau granul mempengaruhi aliran, homogenitas, waktu hancur, dan disolusi. Partikel terlalu kasar atau terlalu halus dapat menurunkan kualitas kapsul. Jenis dan material cangkang kapsul. Cangkang kapsul berfungsi untuk menutupi rasa tidak enak pada obat, meningkatkan kenyamanan konsumsi, serta melindungi bahan aktif dari lingkungan. Cangkang kapsul terbagi menjadi dua, yaitu cangkang kapsul keras dan cangkang kapsul lunak. Cangkang kapsul keras terdiri dari dua bagian, yaitu tap atau penutupnya dan juga bodi atau badannya, diisi serbuk, granul, atau campuran kering. Umumnya dibuat dari gelatin yang bersifat biokompatibel, mudah mengembang, transparan, dan stabil. Kapsul lunak memiliki satu bagian yang menyatu, bentuk oval lonjong, digunakan untuk sediaan cair minyak dan larutan lipofilik. Yaitu ada teknik pengujian kapsul. Teknik pengujian kapsul ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu uji waktu hancur.
menilai lamanya kapsul hancur pada media air atau buffer dengan suhu 37 derajat Celcius. Penting untuk memastikan obat dapat melepaskan zat aktif untuk penyerapan optimal. Penyerapan optimal ini dipengaruhi oleh kekerasan cangkang, ekspien, ukuran granul, media, suhu, dan desain formulasi. Yang kedua itu ada uji disolusi. Dengan mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut ke dalam medium, mencerminkan pelepasan obat secara in vitro dan menjadi parameter yang wajib. Ini dipengaruhi oleh sifat fisik dan bahan aktif, efisien lapisan, pH media, dan kecepatan pengadukan. Juga itu ada uji penerapan kadar, menentukan jumlah basa aktif dalam kapsul dan memastikan sesuai dengan label. Metode analisis UV, VIS, HPLC atau titrasi dipengaruhi oleh stabilitas bahan, ekspien, serta kondisi penyimpanan. 3. Bahan nabati alternatif dikembangkan untuk kapsul bebas, bahan hewani dan ramah lingkungan. A. Berbasis pati. Pati kulit kentang, amilosa tinggi, membentuk film elastis. Pati singkong, viskoelastik baik, umum untuk digunakan edible film herbal. Pati sagu, ikat silang, lebih stabil, kuat dan tahan panas. Pati beras teroksidasi, lebih transparan, kuat dan mudah larut. B. Aloe vera mengandung pektin dan glukoman yang dapat membentuk film fleksibel dan stabil, bersifat biodegradabel dan aman sebagai bahan kapsul alami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kapsul. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari cangkang kapsul dari gelatin dan tulang ikan. Di mana di sini selama ini kapsul farmasi banyak menggunakan gelatin sapi ataupun dari babi yang sering menimbulkan isu seperti kehalalan, harga, dan juga risiko penyakit lainnya. Di Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang berlimpah seperti tulang ikan, seperti tuna, patin, dan juga nila, yang mana kaya kolagen dan juga bisa diolah menjadi gelatin halal, ramah lingkungan dan juga bernilai ekonomi tinggi. Nah, selama proses produksi gelatin tulang ikan ini tahap utamanya yaitu meliputi, di mana pengujian ini menggunakan metode seperti pembersihan tulang. Setelah pembersihan tulang, yaitu melanjutkan demineralisasi dengan HCl 3-5%. Setelah itu melakukan pencucian hingga netral, di mana ekstraksi air panas pada 60-70 Celcius. Setelah itu melakukan penyaringan dan pengeringan. Dan juga peneliti ini menunjukkan metode ini bisa menghasilkan rekaman gelatin dari 13-16% dengan kualitas yang cukup baik, stabil dan juga jernih. Kapsul adalah sediaan padat yang berisi bahan obat yang dimasukkan ke dalam cangkang kecil yang dapat larut. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menutupi rasa bau dan tidak enak, mudah ditelan, serta fleksibilitas untuk diisi berbagai bahan seperti serbuk, granul, atau minyak. Kapsul diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kapsul keras yang terdiri dari dua bagian untuk mengisi serbuk atau granul, dan kapsul lunak dan cangkangnya yang cangkangnya utuh dan elastis. Ideal untuk cairan atau minyak. Secara bahan, kapsul tradisional dibuat dari gelatin hewani yang sensitif terhadap kelembapan. Namun kini semakin populer kapsul HPLC berbasis nabati yang lebih stabil dan memenuhi syarat vegetarian halal. Meskipun unggul, keterbatasannya meliputi sensitivitas tinggi kapsul gelatin terhadap kelembapan, biaya produksi yang lebih mahal, serta ketidakcocokan untuk bahan obat yang sangat reaktif atau bervolume besar. Kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kapsul memegang peran penting dalam industri farmasi sebagai sediaan padat yang umum dalam menutupi rasa bau, mudah ditelan, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Sediaan ini secara fundamental diklasifikasi
kapsul harus dijamin melalui uji mutu sesuai Farmakop Indonesia edisi M1, mencakup homogenitas isi, kadar air, derajat kehalusan, waktu hancur, disolusi, dan penetapan kadar, yang keseluruhannya sangat krusial untuk menjamin efikasi dan keamanan dosis. Studi kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada gelatin mamalia komersial melalui pemanfaatan limbah tulang ikan, tuna, patin, dan nila yang melimpah. Gelatin tulang ikan yang diproduksi terbukti menghasilkan kapsul keras halal dengan karakteristik mutu yang sangat baik, nilai kekuatan gilnya tinggi, pH stabil, viskositas ideal, dan waktu hancur yang tepat itu 4-5 menit. Seluruhnya memenuhi persyaratan Farmakop. Adapun sarannya, disarankan agar proses produksi kapsul ini dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap homogenitas campuran kadar air dan ukuran partikel, kondisi lingkungan, metode pencampuran, serta proses pengayakan harus dioptimalkan